Teman-teman, adanya udah aman semua. Ada yang belum kebagian audio? Ya, cek dulu semua dulu aman ya, kita mulai ya, biar nanti nggak ada yang dikumpul di Jakarta, karena tidak ada ulangan lagi. Coba cek sound, oke. Tes. Ya, aman semua ya teman-teman. Oke teman-teman, udah nyala semua kamerannya? Ada yang belum nyala? Biar kita bareng-bareng, tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang bermasalah baik audio maupun video ya. Ini sudah 16:17. Kita mulai aja ya, siap-siap semuanya. Silakan yang mau berhubungan dengan kantor Jakarta yang live, silakan kontak-kontak. Kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan kami cintai, pada sore hari ini kami bersama dengan ayahanda dari almarhum Arya Daru yang sebagaimana kita ketahui bersama, dia adalah seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri yang baru saja meninggal 40 hari yang lalu, dan misteri meninggalnya masih menjadi tanda tanya sampai sekarang, belum terungkap dengan jelas apa penyebab dari meninggalnya almarhum, sehingga kami katakan ini merupakan satu misteri. Dan perlu kami sampaikan bahwa pertama, negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sehingga segala sesuatu baik aturan maupun tindakan hukum harus berdasarkan pada falsafah negara, ideologi negara, dan dasar negara Pancasila yang memberikan keadilan berdasarkan keberadaban. Berdasarkan pada itu, maka pada sore hari ini dari pihak keluarga almarhum Arya Daru ingin mengungkapkan sesuatu tentang misteri kepergian atau meninggalnya almarhum yang saat ini dan selama ini masih menjadi teka-teki. Oleh karena itu, sebelum kami memulainya, kami akan menyampaikan bahwa di samping kanan saya, di tengah-tengah adalah ayah dari almarhum Arya Daru, yaitu Insinyur Subaryono, MA, PhD. Beliau adalah purnakarya dosen Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Hadir di tengah kami pada sore hari ini karena dari pihak keluarga baru bisa speak up saat ini sehubungan dengan kegoncangan dari pihak keluarga tentang misteri kematian almarhum. Saya berharap dengan adanya konferensi pers ini kita dapat sedikit banyak
memberikan informasi kepada masyarakat tentang siapa sebenarnya almarhum, agar tidak terjadi informasi-informasi liar yang menyebabkan distorsi atau pengaburan fakta. Selain itu, kami dari tim hukum, saya, Nikolai Aprilindo, bersama dengan rekan saya, Dwi Libranto, kami sudah diminta oleh keluarga almarhum untuk menjadi penasehat hukum bagi keluarga, sehingga segala sesuatu masalah yang menyangkut kepentingan hukum dari keluarga maupun dari almarhum semuanya sudah dikuasakan kepada kami. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa kami mau menerima sebagai penasihat hukum daripada keluarga almarhum. Ini semua semata-mata hanya karena melihat sisi kemanusiaan, sisi hak asasi manusia, dan sisi kepentingan hukum dari keluarga maupun almarhum. Seperti kita ketahui bersama bahwa hak asasi manusia itu melekat dari sejak berada dalam janin, dalam perut, sampai lahir dan sampai meninggal pun hak asasi manusia itu melekat. Sehingga apa yang terjadi perlu kami ungkapkan dari sisi kemanusiaan, dari sisi hak asasi manusia, dan dari sisi hukum. Dan kami menerima permintaan dari keluarga sebagai penasihat hukum. Kami mau melakukannya secara pro bono. Kami tidak mengambil keuntungan apapun, tapi kami melakukan secara pro bono, sekali lagi dari sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selanjutnya, untuk mengetahui tentang apa dan bagaimana siapa almarhum Arya Daru, kami berikan kesempatan kepada ayahanda dari almarhum Arya Daru untuk menjelaskan tentang almarhum. Untuk itu, waktu kami persilakan kepada Bapak Suparyono. Terima kasih Bapak Nikolai Aprilindo yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Tes. Ya. Saya perkenalkan diri seperti sudah diperkenalkan oleh Bapak Nikolai. Tetapi saya kira tidak ada baiknya kalau saya menegaskan kembali. Nama saya Suparyono dan saya adalah ayah kandung dari Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar tempat kosnya berada di Jakarta. Itu merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi keluarga kami. Banyak hal yang membuat itu kami menjadi kemudian shock, terpuruk dan tidak berdaya. Kami hanya berdua dengan istri saya, dan Daru adalah anak tunggal kami. Anak tunggal yang kami tunggu-tunggu setelah 3 kali gagal, miscarriage, keguguran, dan dokter baru menemukan terapinya keempat. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Arya Daru Pangayunan. Saya memikirkan apa yang saya harus sampaikan
kalau nama itu adalah sebuah doa, maka saya tentukan Arya adalah laki-laki terhormat. Daru adalah bintang kemunculan, lucky star, adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kami untuk itu. Dan mengapa pengayunan? Itu adalah suatu hal di mana itu ada pada pangkuan kami, pada ayunan kami di situ. Proses itu proses yang panjang, karena si ibu harus bed rest hampir seluruh kehamilannya karena kesulitan di dalam proses kehamilan pregnancy itu tadi. Jadi ada suatu kebutuhan yang harus yang bersangkutan itu adalah sesuatu yang berat pada waktu itu, karena ada saya masih dosen muda, secara finansial apapun tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi bersyukur alhamdulillah akhirnya lahir dengan selamat melalui operasi sesar, dan itulah kemudian kami besarkan di situ. Dan proses berjalan menjadi seperti yang karir terakhir itu, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dengan tiba-tiba, dengan seperti itu. Kami tidak hanya kehilangan Arya Daru, tetapi kehilangan harapan-harapan yang sudah disampaikan kepada Arya Daru dengan cita-citanya dan prestasinya itu. Itulah yang kemudian kami betul-betul terpuruk, dan kemudian banyak yang bertanya-tanya, mengapa tidak ada kemudian suatu statement dari keluarga? Karena semua ada pada keadaan shock. Ditambah lagi istri saya, ini hal yang privasi sebetulnya, tetapi kami harus sampaikan. Mengapa saya tidak muncul segera untuk kemudian menyampaikan itu? Adalah juga masalah kesehatan. Jadi ibunya dari Titi Sularti tahun lalu didiagnosis terkena kanker kolon yang harus kemudian dilakukan operasi untuk mengambil jaringan yang merusak itu. Kemudian istri saya harus menggunakan colostomy bag, bapak-bapak mengetahui itu, di mana harus dipasang di situ, yang seharusnya itu kemudian selesai pada bulan ini, tetapi kemudian bulan yang lalu ada kabar yang seperti itu kembali memukul istri saya, sehingga kemudian pada waktu diagnosis terpaksa proses lanjutan itu belum bisa dilakukan, tapi harus menunggu 3 bulan untuk memastikan bahwa ibunya dan atau istri saya siap untuk itu. Jadi itulah tragedi atau apapun, suatu kesedihan yang bertubi-tubi yang kami hadapi untuk itu. Masalah pribadi namun kami perlu kami sampaikan. Nah, kemudian apa yang setelah Daru lahir? Dia lahir dengan sehat. Dia bayi yang sehat, bertumbuh kembang dan sehat. Dan kami tinggal di satu kompleks kecil di Seturan. Pada waktu itu tidak seperti Seturan pada hari ini, di mana kami ada 14 rumah, semua adalah dosen-dosen Fakultas Teknik UGM dari beberapa departemen. Pada waktu itu namanya jurusan. Jadi ada teknik arsitektur, teknik sipil, teknik geologi, teknik geodesi, teknik kimia, teknik elektro, dan seterusnya. Dan itulah kemudian Daru tumbuh di lingkungan orang-orang yang bekerja sebagai, berprofesi sebagai dosen di UGM. Jadi bersama teman-temannya berkembang baik sekolah. Dan pada tahun itu, Daru lahir tahun 86, saya dan teman-teman pada waktu itu sudah mulai berangkat tugas ke luar negeri untuk melanjutkan pasca sarjana, baik itu master maupun PhD. Sehingga kemudian kami juga
bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Kanada, ke University of Waterloo, di mana saya mengambil master saya di sana. Tetapi dana tidak mencukupi untuk membawa keluarga, sehingga saya harus menabung. Tahun berikutnya, tahun kedua, baru kami jemput Daru dan ibunya bergabung kepada kami. Jadi dia ada pertama kali dia keluar dari Indonesia itu adalah tahun 1888. 1988. Kemudian saya berhasil lulus master, pulang, dan pada tahun 91 saya mendapatkan beasiswa lagi dari Kanada, yang kemudian saya bisa melanjutkan S3. Nah, kemudian Daru bergabung dengan kami. Waktu itu berangkat sudah kelas 2 dan kemudian dia sekolah di Kanada. Disitulah dia berkembang di sana. Saya merasa bahwa apa yang Daru sekarang itu adalah dia peroleh dari salah satunya adalah pendidikan di sana, di mana tata cara kehidupan yang baik itu dia jaga. Manners, mereka mengatakan, sopan santun. Bagaimana kalau Anda berjalan membuka pintu, di belakangnya ada orang, apa yang harus Anda lakukan misalnya. Kalau ada sesuatu bukan punya Anda mau memegang atau mengambil, apa yang harus dilakukan. Mereka itu ajarkan, dan Daru kemudian menerapkan itu. Ada values di situ. Kemudian di luar itu ada benefit yang dia peroleh dari situ. Saya ajak ke sana, yaitu dia kemudian mampu berbahasa Inggris lebih baik daripada saya. Karena anak-anak dia berkembang di situ, dan disitulah kemudian kami pulang, yang kemudian kami kembali ke Jogja, dan Daru memulai kehidupan baru di Jogja yang harus beradaptasi dari berbahasa Inggris menjadi berbahasa Indonesia dengan sistem pendidikan yang sangat berbeda. Pada waktu itu, Bapak Ibu akan ingat, masih pada zaman Pak Harto, di mana setiap murid sekolah harus menghafal P4 dan sebagainya. Dia sangat frustrasi pada waktu itu karena dia tidak menerima pendidikan semacam itu pada waktu itu, tapi lebih pada hal-hal kebaikan apa yang perlu dilakukan, tapi bukan menghafal kata demi kata untuk itu. Dia belajar di situ, tapi dia bertahan, dan kami terangkan bahwa ini sebentar saja, nanti setelah itu kamu akan terbiasa dan segalanya akan berjalan lancar. Dia menurut untuk itu, sehingga kemudian dia masuk di SD Serayu, dan dia berprestasi sehingga bisa masuk ke SMP yang bagus di Jogja, di SMP 8, yang kemudian di situ kemudian dia berpikir apakah ke SMA yang favorit, di mana persaingan sangat ketat di situ, SMA 3, SMA 1. Tapi kemudian kita berembuk dan dia memilih ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan di situ dia sudah mulai bertambah berani melawan arus, bukan melawan arus, tetapi memilih jalannya dia yang fit dengan mereka. Pada waktu itu semua orang ingin, kalau di SMA itu masuk ke sekolah, ke kelas IPA, karena di situ akan jadi dokter, akan jadi insinyur, akan jadi segala macam. Tapi dia memilih aku yang sosial saja. Tapi dia konsekuen untuk itu, untuk belajar situ. Apa yang dia peroleh dengan pilihan dia menjadi menonjol di kelas itu. Dan pada waktu itu kemudian ada seleksi untuk pertukaran mahasiswa se-ASEAN. Dari SMA di Jogja, dari SMA favorit, itu diberi kesempatan untuk itu, dan Daru terpilih untuk itu. Jadi kemudian mulai dari SMA dia sudah berkenalan dengan dunia internasional, bergaul dengan berbagai budaya internasional untuk itu. Jadi dia meskipun anak tunggal tapi tumbuh secara mandiri untuk itu. Dia bukan anak tunggal yang cengeng, yang selalu merengek-rengek meminta sesuatu, tapi dia akan tunjukkan apa prestasi dia, baru kemudian orang lain terserah mau menghargai atau tidak.
Itu saya amati dari kecil. Jadi dia bekerja keras sesuai dengan passionnya, dan dia tidak menuntut siapapun untuk menghargai dia. Dan itulah barangkali kemudian dia menjadi sangat populer di antara teman-teman, dan siapapun yang mengenal Daru, dia sangat disayangi oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, dan semua yang ada. Dan itu yang sangat mengharukan dan membanggakan kami untuk itu. Dan kalau Bapak Ibu yang hadir di sini saya melihat di YouTube Daru memakai baju kuning dengan istrinya, itu bukan busana daerah Indonesia. Dia tahun lalu itu ada di Thailand karena ada reuni dengan dulu mantan-mantan delegasi ASEAN dari berbagai negara itu yang berkumpul di situ. Masing-masing rata-rata berhasil dalam karirnya bertemu di situ. Jadi dia menunjukkan rasa kebanggaan dan kebahagiaannya untuk itu. Itu yang saya sampaikan adalah betapa Daru itu adalah seorang yang mandiri, yang dia tidak harus dengan tepuk tangan, tapi dia tetap berkarya untuk kehidupan. Dan dia yang kedua, dia itu seorang yang sangat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Jadi dia akan selalu konsekuen dengan pilihannya. Kami semua kaget pada waktu itu. Dia baru berumur, kalau dia lahir 86, 2011 itu umur berapa? Lahir 86, 25. Dia minta menikah dengan istrinya yang bernama Meta Ayu Puspitantri. Saya menikah dulu umur 27, ini baru saja wisuda, tapi dia minta menikah. Lah kamu mau biaya dari mana untuk keluargamu? Tapi dia tidak risau dengan itu. Saya mau cari kerjaan di Jakarta. Apapun akan saya lakukan karena kami sudah berkomitmen untuk menikah itu. Nah, itulah kemudian dia bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di Jakarta. Dia kos di Kelapa Gading. Dia sudah menikah. Dia harus bekerja seperti itu. Tapi juga kemudian mungkin itu adalah suatu, dan apa yang saya yakini dalam agama kami, ada takdir yang di situ. Ada temannya kemudian yang sesama tutor itu akan berangkat ke Kanada. Loh, kamu bisa ke Kanada kenapa? Aku mendaftar sebagai local staff di Kanada sih. Dia lalu kepikiran, maka dia kemudian juga melamar sebagai local staff di Myanmar pada waktu itu. Jadi kalau dia di Kementerian Luar Negeri pertama di Myanmar, dia sebenarnya belum ASN. Dia adalah seorang local staff yang kemudian harus bekerja di sana karena untuk membiayai istrinya yang sudah hamil itu. Ini yang kemudian bagi saya melihat itu sebagai tanggung jawabnya. Dia tidak menuntut orang tuanya untuk kemudian membiayai istri, tapi istrinya masih ikut dengan orang tua. Nah, disitulah kemudian pada waktu itu dia ditantang, kamu kan lulusan HI UGM, kok maunya jadi lokal staff yang barangkali kamu cuma jadi tukang fotokopi atau jadi supir, dan kemudian tidak masalah. Tapi Tuhan berkati. Di sana kemudian ketemu Dr. Sigit, seorang diplomat yang kemudian tahu tentang kemampuan Daru, kemudian dia diangkat sebagai asisten utamanya untuk di bidang politik untuk itu. Sehingga kemudian dia makin terpacu untuk kemudian mengulang
kemudian melakukan upaya untuk bisa menjadi seorang diplomat. Sehingga kemudian dia 2013 mengikuti tes, baru 2014 itu diterima sebagai ASN di Kemenlu. Itulah ada karier Arya Daru di situ. Dan disinilah pengorbanan dia, bagaimana dia harus meninggalkan istrinya yang pada waktu itu juga seperti ibunya dulu ada kesulitan kehamilan, tapi juga sama prosesnya. Dia harus bed rest, tapi kemudian menghasilkan anak pertama, cucu saya pertama, yang diberi nama Althea Alina Pangayuna. Nah, setelah menjadi ASN di Kemenlu, itulah dia mulai berkarier sebagaimana layaknya ASN. Kami bangga karena dia, yang saya sebut tadi, dia sangat bertanggung jawab dengan kehidupannya. Dia menulis buku tentang bagaimana perjalanan kehidupannya, yang kemudian setelah beberapa saat semua persyaratan dipenuhi, dia ditugaskan di Timor Leste. Dan dia pada waktu itu memilih bidding karena di situ dia pernah bercerita, seorang diplomat bisa saja di satu negara 4 tahun, tapi bisa saja 4 tahun itu ada di 2 negara, namanya cross post. Dia memilih itu, tapi banyak yang suka itu sehingga harus bidding. Dan dia mendapatkan bidding itu, jadi 2 tahun di Timor Leste, di Dili, kemudian 2 tahun di Argentina. Nah, kami semua bangga dengan prestasi dia, dan dia selalu mengabarkan keberadaannya kepada kami, karena sekarang kan dengan teknologi telekomunikasi yang begitu bagus, itu sudah tidak ada jarak lagi. Separuh dunia di Argentina atau di Timor Leste semua berjalan fine-fine saja. Dia bisa mengerjakan tugas itu sehingga dia bisa kembali pulang. Dan setelah pulang itulah kemudian Arya dari Pangayunan, dia kerja, kalau manggil saya, mengikuti teman-temannya di Kanada, dan aku ditempatkan di Direktorat Perlindungan BUN. Oke. Terus ya kerjanya itu mungkin tidak seperti yang ada di TV, yang dimana diplomat pakai jas, dasi, masuk keluar ruang sidang untuk melakukan negosiasi apapun. Tetapi dia harus siap, ready 24 jam, ada panggilan tentang keperluan perlindungan BNI. Karena dunia ini kan 24 jam. Tidak bisa hanya bekerja di jam kerja di Indonesia, sementara yang membutuhkan itu ada di jam siang mereka. Jadi dia ceritakan, tapi lebih pada cerita yang sifatnya kemanusiaan. Dia tidak pernah cerita tentang hal-hal yang ada di dalam berita-berita itu. Kepada saya tidak pernah itu. Yang dia ceritakan ada humanity assistance aid. Jadi di situ hanya membantu kemanusiaan. Contohnya, misalnya, contohnya, misalnya ABK yang meninggal dan ABK itu bekerja di kapal asing. Dia harus kemudian membantu mengurus bagaimana agar kemudian meskipun sebagai berupa jenazah tapi harus kembali ke Indonesia. Dia harus standby di situ. Dan apalagi dia harus kemudian melakukan koordinasi dengan kerabat dari korban itu. Dan dia harus meladeni itu seperti saya sekarang alami. Mereka adalah dalam keadaan duka, tapi dengan kondisi yang kemudian tidak mereka harapkan. Dia harus membantu itu. Jadi harus menjelaskan kepada mereka bagaimana pengurusannya, dan sampai kemudian
dari PWNI juga ada suatu SOP di mana pemerintah harus mengantarkan jenazah itu sampai ke tempat tinggal dari WNI yang wafat itu. Dan kasusnya bisa tadi meninggal karena kecelakaan semacam itu. Ada juga yang karena kriminalitas dari Amerika atau meninggal di sana, kemudian dijemput, biasanya dijemput di bandara, kemudian diterima dengan tergantung institusi yang terkait, karena kalau itu tenaga kerja kan ada badan yang mengurusi ketenaga kerjaan itu, harus ada koordinasi itu salah satunya. Kemudian dia cerita lagi, Mam, aku ada tugas ke Arab. Apa yang ke Arab? Katanya kamu biasanya di Arab itu yang pintar-pintar bahasa Arab enggak. Urusannya adalah di sana itu banyak TKI kita yang stres, sehingga tugasnya adalah menjadi ketua tim yang kemudian timnya itu dari kesehatan, dari psikologi, dari sosial dan sebagainya, kemudian yang akan kemudian melakukan terapi terhadap TKI dan sebagainya. Kemudian pernah lagi aku tugas kemana? Ke Taiwan. Kenapa di sana? Harus menjemput anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya yang bekerja di Taiwan, tapi dia harus kembali di situ. Apa yang saya ilustrasi yang saya sampaikan itu adalah pekerjaan Daru sehari-hari sebagai diplomat, tetapi kemudian isinya adalah betul-betul tugas-tugas kemanusiaan untuk itu. Dan dia tidak mengeluh, tidak apa, paling-paling kalau setiap malam mesti sama ibunya video call, dia panggilnya Mam, gimana Daru? I'm okay man, cuman capek, paling selalu seperti itu sampai kemudian Sabtu terakhir dia seperti itu kepada Mam. Jadi itu yang saya sebut sebagai satu tanggung jawab. Nah, kemudian setelah dia itu di PWNI, kemudian ada promosi. Nah, promosi itulah yang kemudian membahagiakan kepada kami. Setelah 3 tahun ini bekerja keras seperti itu, kemudian dia mendapatkan post di Helsinki, Finlandia. Sesuatu yang banyak orang menginginkan di sana. Kebetulan saya pernah ke sana, jadi bagus sekali, pendidikannya bagus, anak-anaknya ini pada usia pendidikan. Saya ingat pada waktu Daru saya bawa ke Kanada, itu mendapatkan tadi bagaimana berinteraksi dengan manusia lain, saling menghargai dalam praktek. Ya kan, kita seperti di sini kan seringkali susah. Di hadapan lift itu kan kita tidak tahu tata cara yang sebenarnya baik untuk masuk dan keluar dari lift. Kita sering bertumburan di sana. Itu kelihatannya sepele, tapi itu ada suatu pembelajaran dari kehidupan itu. Nah, kami bangga, kamu akan ke Finland. Alhamdulillah. Saya pernah ke sana, bagaimana orang sederhana di dapur itu, setiap kita ada di apartemen, dapur itu tempat sampah itu akan berbeda-beda. Ini untuk plastik, kalau kayak kita punya Ultramilk yang pakai can itu, kalau mau dibuang harus di-rinse dulu, dikocak dulu, baru dipakai. Jadi saya sangat mengharap, alhamdulillah, saya akan mendapatkan pendidikan yang baik seperti itu. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Istrinya sudah menyiapkan segala sesuatu karena sudah fix, sudah dapat SK dan sudah mendapatkan uang muka untuk pembelian keperluannya itu. Mobil sudah dijual, yang dipakai oleh istri dan anak-anaknya dijual. Istri dan sudah memamitkan anak-anaknya bahwa kita akan kemudian pindah ke Finland. Terima kasih atas pendidikannya di Jogja. Anak yang tertua itu ada di SMP Muhammadiyah di sini, yang kemudian dia mendapatkan pelajaran-pelajaran
religiusitas yang bagus, tapi kemudian kita harus berpisah dan semua baik-baik saja. Dan di sini pas juga masa pergantian tahun ajaran, sehingga waktu sangat tepat untuk itu. Dan istrinya juga sudah sangat siap untuk itu. Dan zaman sekarang sudah ada online shopping, sehingga dia sudah menyiapkan apa yang barang yang ada ada di dalam apartemennya. Dia sudah menandai suatu saat dia tinggal pesan di situ, barang sudah jadi. Semua seperti itu sudah disiapkan itu. Dan kemudian tradisi atau apapun yang ada di Kemenlu adalah yang mungkin berbeda dengan di tempat lain, adalah bagi orang tua kandung maupun mertuanya itu dibuatkan paspor dinas oleh Kemenlu, dan itu sudah saya terima. Jadi di situ orang tua kandung itu mendapatkan privilege itu untuk kemudian begitu. Seperti dulu yang pertama, ya, akan saya tunjukkan. Jadi satu untuk ibunya, satu untuk saya, ada satu untuk bapak mertuanya, dan satu itu. Dan saya pernah menggunakan itu pada waktu dia bertugas di Diri. Tapi kalau saya tidak ke Argentina karena terlalu jauh dan mahal. Dan pada waktu ada wabah COVID, sehingga kami tidak bisa menengok ke sana. Tapi ini sebetulnya sudah dirancang bahwa nanti Mam akan segera sembuh, maka kita bisa ke Finland, dan itu perjalanan tidak terlalu jauh dari Singapura, itu 1 malam, subuh pagi sudah sampai ke Helsinki misalnya, jadi tidak terlalu melelahkan. Itu menjadi sesuatu yang setelah sekian lama bekerja keras, seolah inilah saatnya kita mendapatkan suatu hal yang menyenangkan pada waktu itu. Sehingga dia cerita kepada anak-anaknya, besok kalau di sana ada hal yang tidak ada di Indonesia, aku akan melihat aurora, akan kemudian melihat bagaimana orang hidup di sana dalam kesehariannya dan sebagainya. Sehingga kemudian begitu meninggal, apa yang diucapkan oleh Althea dulu saya, Papa PHP Althea, kami Althea, Papa tidak mem-PHP, dia menceritakan apa yang akan dilakukan di sana, tapi ini kehendak yang lain yang kemudian harapan-harapan itu menjadi hilang. Itulah yang kemudian membuat kami betul-betul menangis, goncang, apapun namanya, di mana kami terpuruk di situ. Bagaimana kami harus bisa menghibur cucu kami, sementara kami juga merasa sesuatu yang hilang di sini. Jadi saya sementara ini masih belum istri saya dan saya, karena kondisi kesehatan fisiknya, kami sudah berpikiran saya harus konsultasi konseling ke psikologi. Kebetulan saya kenal dengan dekan fakultas psikologi, dan beliau sangat welcome untuk itu. Tapi mohon maaf, saya akan bercoba untuk berdiri dengan kekuatan saya sendiri dari dukungan teman-teman. Jadi itu perjalanan kami. Jadi sesuatu yang diperoleh dengan tidak mudah, kemudian diperjuangkan dengan semangat tinggi, dan mendapatkan suatu hasil yang membanggakan, dan ada suatu harapan di mana banyak orang menginginkan seperti itu, tapi kemudian hilang. Dan tidak hanya hilang seperti itu saja, tetapi dengan cara yang sangat misterius, membuat kami itu
sangat mendukung. Kami tidak bisa membayangkan bahwa anak kami meninggal dengan cara yang seperti itu. Apa dosa anak saya seperti itu? Apa dosa kami? Tapi untunglah kami kemudian bisa bahwa segala sesuatu ada yang maha mengatur, dan suatu saat akan ada suatu hal kebenaran yang muncul. Kami merasa bahwa ada banyak hal di mana kami tidak perjuangkan, tetapi kami mendapatkan hal kebaikan. Sekarang sedang kami diuji bahwa ada sesuatu yang kami merasa tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kemudian ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kami. Itulah mengapa kemudian kami keep silent. Kita mencoba tetap diam, kemudian merenung-renung untuk itu sampai kami selalu rutin. Saya menemani istri saya, kami bergantian. Kadang-kadang dia yang tegar, saya yang terpuruk. Kadang-kadang dia yang terpuruk, saya pas tegar, atau pas terpuruk bareng juga. Itulah yang kami bilang itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Daru adalah bagi saya adalah anak yang saya sayangi, dan dia sayang kepada kedua orang tuanya, mom and dad. Jadi cucu saya memanggil saya eyang dad, memanggil istri saya eyang mom. Jadi itu adalah suatu keluarga yang saya merasa sangat membahagiakan bagi saya dan istri saya. Tapi tiba-tiba itu kami terhempas, dan harus dengan cara yang seperti itu, dan dengan adanya media sosial seperti itu, kemudian saya tidak bisa membedakan dia bercerita berdasarkan fakta atau imajinasinya, ataukah ada suatu tujuan tertentu, atau hanya iseng saja. Kami tidak tahu, tapi itu sungguh menyakitkan. Sungguh menyakitkan. Ada hal yang kemudian seolah kami disudutkan hal-hal yang negatif untuk itu. Padahal saya kebetulan bekerja dulu pada waktu menjadi dosen, dan saya juga menjadi staf dan pernah menjadi kepala besar di lingkungan hidup. Ketemu banyak profesi di situ. Saya terlalu sombong barangkali. Profesi saya itu adalah paling minimum risiko. Risiko jadi dosen itu apa? Nggak ada. Kalau dia salah ngomong di depan kelas, sorry ya, minggu kemarin salah, ini saya koreksi, beres. Tapi teman-teman saya yang ada di birokrasi, salah ngomong, dia akan jadi masalah gitu. Jadi hidup saya memang tidak begitu tense, tapi pada akhir ini ternyata harus menerima tekanan yang sangat berat. Itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa ceritakan tentang anak saya. Dia adalah pribadi yang mandiri, meskipun anak tunggal, dia tidak pernah takut terhadap gelap, berjalan sendiri, atau kemudian dia harus berjuang sendiri. Dia juga bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan kehidupan keluarganya, kehidupan bapak ibunya. Dia selalu dengan ibunya sakit, selalu malam, how are you mom? Dia selalu setiap malam dia akan menanyakan kondisi ibunya. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan saya kemudian juga senang ternyata Daru juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lebih baik. Karena saya dulu terbiasa dengan contoh saya kuliah di Kanada, biasanya diundang oleh dosen, mahasiswa kumpul di rumah, kami juga seperti itu. Maka kemudian pada waktu Daru kuliah juga teman-temannya saya tahu semua. Sekarang ada yang jadi ketua departemen HI di sini dan sebagainya, semua menjadi anak-anak kami di situ. Dan dia juga menjadi kebanggaan bagi alumninya, angkatannya, bahwa dia hanya beberapa saja yang bisa masuk ke Kemenlu. Jadi itu ada anak yang membanggakan kepada kami. Dia tidak pernah punya masalah dengan siapapun, baik itu kepada
orang tuanya, kepada saudaranya, kepada teman-teman, semua akan mengatakan bahwa dia adalah pribadi begitu. Baik, terima kasih Pak Subaryono yang sudah menceritakan tentang almarhum, dan yang membuat kami prihatin bahwa almarhum sudah mempersiapkan sedemikian rupa kepindahan ke Finlandia, bahkan sudah mengurus paspor bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya, bagi mertuanya, bahkan sudah membeli tiket untuk berangkat ke Finlandia. Dan menurut citra keluarga, semalam kami bertemu dengan keluarga dari almarhum Daru, mereka semua dalam keadaan happy atau bahagia. Bahkan Daru sendiri pun dalam keadaan happy, sehingga persiapan-persiapan itu untuk menuju Finlandia sudah sedemikian komplitnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami, ketika terjadi peristiwa misteri meninggalnya almarhum, ada pernyataan-pernyataan yang sungguh menyudutkan almarhum, bahkan dibilang depresi, bunuh diri. Bagaimana seorang yang dalam keadaan happy mendapat promosi jabatan, yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya sekolah di Finlandia, untuk istrinya dibawa, mertuanya dibawa, orang tuanya dibawa, masa dia meninggalkan semua hal yang dia sudah persiapkan dengan bunuh diri? Sungguh dengan logika, tidak masuk dalam logika akal sehat atau logika yang waras. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak almarhum itu masih kecil-kecil. Satu usia, satu kelas 5 SD, satu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Dan mereka sangat berharap mendapat pendidikan yang baik di Finlandia, dan sudah dipersiapkan oleh ayahanda almarhum. Nah, inilah menjadi misteri bagi kita semua. Dan kemudian berdasarkan hal-hal itu, keluarga menghubungi saya, menghubungi Mas Dwi Libranto, untuk kami bersedia menjadi penasihat hukum mereka, untuk membantu pihak keluarga mencari tahu, mengungkap misteri meninggalnya almarhum itu seperti apa sebenarnya. Dan kami bersedia untuk itu. Kami sepakat, kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, penyelidik, dan segala informasi sekecil apapun kami akan sharing informasi dengan pihak penyelidik. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ketika kami ditunjuk menjadi penasihat hukumnya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa turut serta bersama keluarga untuk mengungkap misteri dari meninggalnya almarhum. Kenapa saya selalu mengatakan misteri? Karena ini betul-betul masih belum jelas sebab akibat meninggalnya almarhum. Makanya kami sampaikan ini merupakan satu misteri. Saya kira itu dari saya, dan untuk selanjutnya nanti rekan Dwi Libranto akan mengemukakan beberapa hal, baik itu secara
kuasa hukum secara administratif maupun beberapa hal kronologi yang sudah kami dapatkan dari pihak keluarga. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan para media dan pers, kami berdua, Pak Nikolai dan saya, Willy Prianto, baru tadi malam kami mendapat surat kuasa dari istrinya yang bernama Meta Ayu Puspitandri. Kami berdua bisa saya tunjukkan. Ini kuasa yang diberikan kepada kami berdua sebagai penasehat hukum baik, jadi sebagai penasihat hukum terkait laporan polisi terhadap meninggalnya almarhum untuk mengungkapkan misteri kematian Arya Daru Pangayilan. Jadi ini satu hal yang bisa kami sebutkan. Lalu yang kedua adalah saya akan mencoba mengemukakan beberapa hal terkait dengan kronologi yang keluarga dapatkan. Tapi ini hanya sementara, nanti kami akan sampaikan secara mendetil untuk minta perlindungan hukum kepada negara, dalam hal ini Presiden, lalu Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Luar Negeri. Yang pertama adalah sejak Senin tanggal 7 Juli 2015 pukul 21.20 Pita tidak dapat menghubungi suaminya Daru karena WA-nya tidak aktif dan hanya centang satu. Yang kedua, Pita menghubungi nomor HP penjaga kos Siswanto setelah Pita sudah tidak bisa menghubungi Daru, yaitu pada Senin tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.23 dan 22.25. Namun pada saat itu nomor Siswanto tidak bisa menerima chat atau telepon WhatsApp. Yang ketiga, pada dini hari tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 00.14 Pita berinisiatif menelpon Polsek Menteng 7 kali. Nomornya 021 319 26390. Tadi pagi saya juga coba cek, nomornya masih ada. Nomor itu memang nomor Polsek Menteng, tapi tidak ada respon. Jadi 7 kali istrinya almarhum menghubungi Polsek Menteng. Kemudian yang keempat, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 Pita kembali menghubungi Siswanto dengan menelepon langsung ke nomor HP-nya dan ternyata bisa diangkat. Lalu Pita menjelaskan kepada Siswanto untuk meminta bantuan untuk mengecek kamar Daru. Yang kelima, sekitar pukul 05.00 Pita kembali menghubungi Siswanto untuk mengecek kembali kamar Daru. Dan saat itu, kata Siswanto, kondisi kamar Daru masih gelap dan Siswanto menyarankan nanti saja dicek kembali pada saat Daru akan berangkat kerja, yaitu antara pukul 07.00 07.30. Yang keenam, dan sekitar pukul 06.00 Pita kembali meminta tolong Siswanto untuk mengecek kamar Daru. Lalu Siswanto mengirim pesan kepada saksi bahwa bahwa nanti pada saksi itu Pak Siswanto, bahwa nanti pukul 07.30 dicek karena nomor HP Daru ketika dihubungi Siswanto saat ini tidak aktif. Sehingga akhirnya pada pukul 07.30 Siswanto
akhir mengecek kabar Daru dan diketahui Daru sudah meninggal dunia di kamar kos nomor 105 Guest House Gondang Dia, Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ada keterangan tambahan. Biasanya Daru selalu menghubungi Pita apabila Daru sudah pulang kerja ataupun pulang telat. Selambat-lambatnya biasanya sekitar pukul 19.30. Namun pada malam tanggal 7 Juli 2025 sekitar jam 20.00 Daru tidak memberi kabar ke Pita. Pada tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 20.40 Daru sempat mengirim foto tentang keberadaan antrian taksi di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu HP Daru tidak aktif. Yang ketiga, tidak ada permasalahan dalam rumah tangga yang sedang kami hadapi antara Daru dan Pita sebagai suami istri, dan tidak ada juga permasalahan dengan orang lain. Yang keempat, Pita mengetahui Daru sedang sakit kolesterol sejak sekitar 4-5 tahun ini. Yang kelima, adanya sakit kista ginjal pada Daru baru diketahui tanggal 3 Juli 2025 setelah dilakukan medical check up. Yang keenam, adanya sakit GERD Daru sejak 2 tahun yang lalu. Yang ketujuh, dari semua sakit tersebut Daru selalu mengeluh kepada Pita tentang kesehatannya tersebut. Karena dampak dari sakit tersebut Daru sering kelelahan pada saat kerja dan juga pada hubungan intim suami istri. Permohonan, pihak kepolisian dapat memperhatikan semua rekaman CCTV yang diambil tanggal 20 di 20 titik. Yang kedua, permintaan salinan hasil otopsi lengkap. Yang ketiga, meminta presentasi gelar perkara lengkap yang dilakukan waktu itu pada tanggal 28 Juli 2025 dari kepolisian. Itu saja dari permohonan istrinya. Kami masih akan berkoordinasi lagi dengan para pihak yang terkait untuk mengungkapkan misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Itu saja, Mas. Jadi itu beberapa hal, dan ada satu tambahan. Kami baru mendapatkan informasi dari istrinya, dari keluarganya, bahwa beberapa waktu yang lalu Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp, dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang, tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Dan ada beberapa hal lain lagi yang kami akan minta konfirmasi itu kepada pihak penyelidik. Kami selaku penasihat hukum, kami juga merupakan bagian dari penegak hukum yang akan meminta konfirmasi secara jelas dari pihak penyelidik. Dan kami akan meminta agar kasus ini, bukan kasus misteri ini, dapat diungkap lagi secara terang-benderang, tanpa ada tendensi apapun dan kepada siapapun, tetapi harus diungkap secara terang-benderang. Dan khususnya kami akan meminta kepada Mabes Polri untuk mengambil alih kasus ini, supaya Mabes Polri bisa lebih komprehensif dalam mengungkap misteri
dari meninggalnya almarhum ini, sehingga ada kepastian hukum bagi keluarga, ada pemenuhan hak asasi manusia bagi keluarga dan bagi almarhum, dan ada pemenuhan kemanusiaan bagi almarhum dan keluarga almarhum. Untuk itu, mari kita mencoba lagi untuk bisa bersama-sama dengan berbagai informasi yang kami dapatkan untuk membuka misteri meninggalnya almarhum ini secara terang-benderang, sehingga tidak timbul tanda tanya apapun. Karena apa? Suatu ketika anak-anak almarhum yang saat ini masih kecil-kecil, mereka akan bertanya, di mana bapaknya? Kemana bapaknya? Apa yang terjadi kepada bapaknya? Dan pada kesempatan ini saya mengetuk hati para penegak hukum maupun pengambil kebijakan yang ada. Bagaimana kalau itu terjadi pada anakmu, pada adikmu, pada saudaramu? Kalau itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Saya bicara selaku seorang yang sangat concern pada masalah hukum dan hak asasi manusia. Saya minta dengan hormat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyelidik kepolisian, untuk mau terbuka dengan berbagai data, fakta yang ada. Tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi. Ini sudah era transparansi. Saya kira itu. Dan nanti ada permintaan terakhir dari ayahanda almarhum yang akan disampaikan langsung oleh ayahanda almarhum. Saya minta dengan hormat kepada rekan-rekan media yang betul-betul concern terhadap masalah ini, tolonglah ikut menyuarakan ini demi kebenaran dan keadilan, demi kemanusiaan. Kami tidak ada tendensi apa-apa selain masalah kemanusiaan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Silakan Pak Subaryono kalau ada yang mau disampaikan kembali. Terima kasih. Kami orang tua Arya dari Pangayunan, dan saya sudah purna 7 tahun karena saya pensiun tahun usia 65 dan sekarang sudah 71. Fisik semakin rentan, ingatan juga sudah tidak setajam dulu, bicara pun tidak selancar dulu waktu masih aktif di situ. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Sementara ini kami betul-betul tidak berdaya karena informasi beredar sangat bervariasi, sehingga kami tidak tahu apa. Yang tahu saya adalah bahwa dari di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan tempat dia bekerja. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera
bisa menginstruksikan kepada bapak-bapak yang kami sebut tadi, Kapolri terutama yang menangani masalah-masalah ini, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri di mana almarhum bekerja. Semoga misteri ini segera terungkap dan Dalu dan keluarga mendapatkan keadilan apa yang terjadi yang saat sekarang ini masih menjadi misteri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Silakan, kami batasi 3 orang dulu ya. Silakan, dari mana? Metro TV, Pak. Metro TV, siapa? Pak Mas Agus dari Metro TV. Ya, apa yang ditanya? Pak, terkait dengan rilis dari Polda yang ada mendekati kesimpulan bahwa almarhum meninggal bukan tidak ada tindakan pidana, apakah ada gugatan hukum dari pihak polisi? Oke. Apa ini masih sementara, Pak, masih bisa dilanjutkan gitu? Lalu sebenarnya apa yang menguatkan dari pihak keluarga almarhum bahwa dapat promosi jabatan yang prestis di luar negeri, kok bisa-bisanya di dalamnya ya mendapat fitnah ke arah bunuh diri, ini gimana, Pak, katanya? Terima kasih. Ya, lagi siapa? Bisa dari Kompas ya. Mungkin tadi sempat disebutkan kalau Instagram dan WhatsApp ini sempat aktif ya. Itu kapan aktifnya dan selama aktif itu dihubungi ada perubahan dari akun 2 akun tersebut. Jadi beberapa ya itu aja ya. Ayo lagi, silakan. Aji dari Detikon, Pak, izin Bapak tadi mention soal Panglima TNI, mungkin ada pesan khusus ke Panglima TNI, apakah ada kaitannya dengan institusi TNI itu, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Udah Ya, 3. saya kira 3 ya cukup. 3 dulu. Oke, pertama dari Metro. Dari apa? Rilis dari polisi, terus apa kita melakukan tindakan hukum? Oh, iya. Terhadap di situ? Jadi dengan rilis dari polisi tentang peristiwa kematian almarhum, ini masih menjadi tanda tanya besar. Dan ini masih dalam proses penyelidikan. Dan penyelidikan itu belum ditutup, masih terbuka penyelidikan itu. Bahkan statement dari pihak Polda Metro Jaya, apabila ada informasi-informasi dari masyarakat, mereka akan menerima informasi itu untuk diolah sebagai bukti-bukti baru atau bukti-bukti selanjutnya. Jadi kasus ini, bukan kasus, peristiwa ini, misteri ini masih terbuka. Oleh karena itu, tindakan hukum dari penasihat hukum meminta kepada pihak kepolisian RI dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk kembali melakukan penyelidikan secara komprehensif, dan lebih bagus lagi penyelidikan ini diambil alih oleh Mabes Polri. Kemudian Yang menguatkan ke arah bunuh diri ya? ya, yang menguatkan bukan ke arah bunuh diri ya. Ya, karena seperti tadi disampaikan oleh ayahanda almarhum Pak Sumaryono, bahwa almarhum tidak mempunyai masalah apapun. Khususnya dia sudah mempersiapkan diri untuk memboyong keluarganya, anaknya, orang tuanya berangkat ke Finlandia. Jadi tidak ada alasan almarhum, seperti yang dikatakan oleh beberapa pengamat, baik itu psikolog forensik, kriminolog, yang menyatakan bahwa almarhum berdasarkan keterangan dari seseorang berinisial V yang mengatakan almarhum mau bunuh diri, pernah mau bunuh diri. Itu tidak benar. Kalau dari apa yang disampaikan oleh keluarga, oleh orang tua, oleh istri almarhum, tidak ada tanda-tanda ke situ. Bahkan mereka dengan sukacita akan berangkat ke Finlandia. Masakan orang mendapat promosi jabatan dan mau berangkat terus bunuh diri.
Itu tidak masuk logika waras atau akal sehat. Kemudian pertanyaan dari Kompas. Tentang Kapan WA aktif? oh ya, kapan Instagram dan WA aktif? Kami mendapat info dari pihak keluarga tentang masalah ini. Untuk waktunya kami akan mendalami. Kemudian saat ini setelah dicoba kembali sudah nonaktif lagi. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian dari Detik Aji, kenapa menyebut Panglima TNI? Ya, kenapa menyebut Panglima TNI? Orang tua dari Daru, ayah dari Daru, beliau meminta penguatan di samping dari kepolisian juga dari Panglima TNI, karena beliau percaya bahwa TNI mempunyai perangkat yang sempurna untuk bisa membantu pihak kepolisian mengungkap misteri kematian dari Daru. Oleh karena itu, ayahanda dari Daru meminta bantuan Panglima TNI supaya ada kolaborasi antara pihak kepolisian dan TNI untuk bisa membongkar misteri kematian dari almarhum. Saya kira itu. Yang lain? Ya, dari Tituan. Dari Tituan, Pak, mau minta tanggapannya. Ini kan memang terkait dengan kesehatan mental. Dikatakan di bukti itu bahwa Mas Arya Daru ini sempat mengakses layanan kesehatan mental, gitu. Ini tanggapannya seperti apa? Kemudian yang kedua, katanya disebutkan juga bahwa untuk bukti-bukti dan juga kejanggalan dari pihak keluarga sudah disampaikan ke pihak kepolisian, tapi banyak yang mental. Nah, untuk yang selanjutnya, tuntutan yang baru ini apakah akan tetap menekankan ke bukti-bukti itu atau fokus ke mencari bukti yang baru? Karena kan dari pihak kepolisian mengatakan kemarin baru akan dilanjutkan lagi kalau ada. Itu merupakan suatu pukulan yang sangat berat dari keluarga kami. Banyak hal yang membuat itu kami menjadi kemudian shock, terpuruk dan tidak berdaya. Kami hanya berdua dengan istri saya, dan Daru adalah anak tunggal kami. Anak tunggal yang kami tunggu-tunggu setelah 3 kali gagal miscarriage, keguguran, dan dokter baru menemukan terapinya keempat. Lahirlah seorang bayi laki-laki. Adalah orang tua almarhum yang membesarkan dari kecil sampai dewasa. Yang tahu tentang psikologi dan mental almarhum adalah istri almarhum yang setiap hari bersama almarhum, bukan para pengamat psikolog atau kriminolog. Jadi harusnya keluarga yang lebih didengar, bukan pengamat yang lebih didengar. Itu. Nah, kemudian mengenai bukti-bukti yang telah diserahkan oleh pihak keluarga, kami selaku penasihat hukum akan meminta agar bukti-bukti itu diperdalam, dibuka dan diperdalam, supaya bisa terungkap secara transparan. Salah satu buktinya adalah ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu, pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu. Dan yang paling membuat pihak keluarga bertanya-tanya adalah cara kematian almarhum, yang informasi beredar dan fakta-fakta yang diungkapkan pada saat konvers dari Polda itu hasil forensik. Ada luka lebam,
Ada luka-luka di bagian tubuh lainnya, di mata sebelah kiri. Kemudian ada plastik yang membungkus wajah korban, baru kemudian lilitan lakban yang begitu rapi. Masa orang bunuh diri memplastikkan dulu wajahnya, kemudian melakban secara rapi? Inilah menjadi tanya-tanya misteri dari meninggalnya almarhum yang harus kita ungkapkan bersama. Oleh karena itu, kami dari pihak penasihat hukum atas nama keluarga meminta dengan segala hormat, mari kita bersama-sama secara transparan kita ungkap misteri ini. Jangan sampai terjadi ada Arya Daru lainnya. Dan yang perlu kami sampaikan, Arya Daru adalah seorang ASN, seorang aparatur negara. Negara harus hadir. Sekali lagi, negara harus hadir dalam pengungkapan kasus ini. Siapapun negara harus hadir. Teristimewa instansi di mana almarhum bekerja, yaitu Kementerian Luar Negeri. Pak, ini Michael Pak dari Kompas TV. Ya. Mungkin ke ayah Daru, selama hidup almarhum apakah pernah bercerita tentang kesulitannya sebagai diplomat, kemudian apakah pernah bercerita dia pernah diancam atau pernah diperlakukan buruk selama bekerja sebagai ASN? Ya, saya langsung serahkan ke orang tua. Bisa saja. Baik. Yang kami ketahui, Daru tidak pernah menceritakan detail tentang pekerjaannya. Yang dia ceritakan itu hal-hal yang membuat kami bangga. Misalnya tadi dia membantu anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di Taiwan yang dia harus bawa pulang kembali. Kemudian melakukan memimpin tim untuk terapi para TKI yang stres di sana, dan juga pada waktu itu dia ke Turki pada saat gempa, dia membantu mereka, dia tinggal di tenda dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah bercerita yang lain yang di luar itu. Saya tidak tahu mengapa, tapi yang jelas kepada kami memang seperti itu. Barangkali dia tahu orang tuanya sudah sepuh, memang mungkin hanya ingin menegakkan hal-hal yang membuat orang tuanya bahagia. Saya juga tidak tahu, tapi fakta yang ada seperti itu. Terima kasih. Ya, kemudian Kemlu sendiri sejauh kasus ini bergulir, dari Kemlu sendiri menurut Bapak apakah sudah bertanggung jawab atau belum? Untuk masalah institusi saya tidak bisa menjawab seperti itu, karena saya juga tidak tahu bagaimana sebaiknya sebuah institusi memperlakukan ASN-nya, dan itu yang menyangkut institusi lain dan sebagainya akan saya serahkan kepada penasihat hukum kami. Saya khawatir kalau kemudian akan tidak membawa ke pencerahan pengungkapan masalah, tapi akan menambah ruwet itu. Jadi kami tidak ingin beropini tentang itu. Kami hanya bisa menyampaikan fakta-fakta saja yang saya bisa amati tentang Daru dan bagaimana Daru menginformasikan tentang aktivitasnya kepada kami. Semua fakta. Terima kasih. Secara umum keseluruhan hari ini JP ini adalah keluarga menolak hasil rilis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang indikasikan ke arah diduga melakukan bunuh diri atau menyelesaikan hidupnya sendiri. Jika itu terjadi penolakan, apa kecurigaan dari kuasa hukum atau keluarga? Yang kedua, selama ini kan keluarga sempat menghilang nih Pak, tidak pernah lagi memberikan statementnya dan segala macamnya. Apa yang menyebabkan itu? Apakah memang ada tekanan atau ketakutan apa yang menyebabkan mereka tidak berani keluar sampai akhirnya harus menunjuk kuasa hukum? Dan yang ketiga, langkah hukum terdekat Pak. Langkah hukum terdekat kira-kira seperti apa, arahnya bagaimana, dan apa yang akan disampaikan nanti ke penyidik? Pak Dwi, saya jawab. Pertama,
Yang pertama, keluarga menolak bunuh diri. Apa kecurigaannya? Jadi Statement polisi. Statement polisi. ya, Kan tidak menolak bunuh diri, tapi tidak ada. keluarga sampai sekarang Tadi ininya bunuh diri soalnya. masih mempertanyakan statement atau rilis dari penyelidik Polda Metro Jaya mengenai misteri kematian almarhum yang katanya tidak ada pihak lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga masih mempertanyakan itu sampai sekarang. Sejauh mana fakta-fakta empiris yang didapat sehingga dapat menyimpulkan hal tersebut sedemikian rupa. Karena penyelidikan belum tuntas, tetapi sudah dikeluarkan rilis sedemikian rupa. Nah, ini keluarga mempertanyakan. Yang kedua, kenapa baru sekarang keluarga speak up? Keluarga selama 40 hari ini mereka dalam keadaan guncang. Mereka tidak tahu harus mengadu kemana. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka belum menemukan jalan. Sehingga mereka berusaha untuk ada yang memfasilitasi ini. Nah, berdasarkan itu, saya juga baru mendapat informasi kemarin siang tentang keluarga menginginkan kami sebagai penasihat hukum untuk bisa menjembatani, memfasilitasi, mengungkap misteri kematian almarhum. Itu dari pihak keluarga. Dan tadi malam kami berkumpul dengan keluarga besar dan mereka menceritakan semuanya kenapa sampai mereka baru speak up. Bahkan istrinya pun sampai sekarang masih dalam keadaan goncang. Istrinya sampai sekarang belum mau bicara apapun, dalam keadaan goncang. Begitu terpukul dengan kematian almarhum. Sehingga kami tidak bisa memaksa, karena beliau harus betul-betul siap mental baru bisa menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah, puji Tuhan, pihak Ayahanda Daru mampu untuk bangkit dan hadir pada sore hari ini. Saya kira itu dari saya. Pak, izin Pak, terkait tadi kan Bapak sempat menyebutkan soal amplop ya Pak. Mungkin bisa diceritakan lebih detail amplop itu sosok yang memberikan seperti apa dan diserahkan kepada siapa saat itu gitu, dan kemudian selama ini kan sudah berlangsung dari pemakaman sampai saat ini, apakah ada juga intimidasi yang diterima gitu, misalnya dari keluarga maupun mertua maupun ayah gitu? Dari mana Mas? Dari Kumparan. Kumparan. Jadi, saya langsung jawab. Amplop itu dari orang misterius yang memberikan. Pria atau wanita? Pria. Istrinya pun tidak tahu, keluarganya pun tidak tahu siapa orang itu, hanya mengantarkan amplop itu dan memberikan dan pergi. Itu di pemakaman atau langsung di rumah atau malam tanggal 9. Malam. Tanggal 9 malam setelah pada saat pengajian pertama. Ya. Pengajian pertama. Yang menerima Mbak Pita tadi. Bukan, ART. Pak RT. ART, pembantu rumah tangga itu. Inilah saatnya kita mendapatkan suatu hal yang menyenangkan pada waktu itu. Dia adalah pribadi yang mandiri, meskipun anak tunggal, dia tidak pernah takut terhadap gelap, berjalan sendiri, atau kemudian dia harus berjuang sendiri. Dia juga bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan kehidupan keluarganya, kehidupan bapak ibunya. Dia selalu dengan ibunya sakit, selalu malam, how are you mom? Dia selalu setiap malam dia akan menanyakan kondisi ibunya. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan saya kemudian
juga senang. Ternyata Daru juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik. Karena saya dulu terbiasa dengan contoh saya kuliah di Kanada, biasanya diundang oleh dosen, mahasiswa kumpul di rumah, kami juga seperti itu. Maka kemudian pada waktu Daru kuliah juga teman-temannya saya tahu semua. Sekarang ada yang jadi ketua departemen HI di sini dan sebagainya, semua menjadi anak-anak kami di situ. Dan dia juga menjadi kebanggaan bagi alumninya, angkatannya, bahwa dia hanya beberapa saja yang bisa masuk ke Kemenlu. Jadi itu ada anak yang membanggakan kepada kami. Dia tidak pernah punya masalah dengan siapapun, baik itu kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada teman-teman. Semua akan mengatakan bahwa dia adalah pribadi begitu. Ya, pemirsa, masih di Breaking News Indojus, pemirsa, keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan akhirnya angkat bicara terkait kematian ADP. Ayah kandung Arya Daru, Subaryono, menyebut kematian anaknya menjadi pukulan yang sangat berat dan membuat keluarga tak berdaya. Ayah Arya Daru Pangayunan, Subaryono, mengungkap alasan keluarga belum segera menyampaikan pernyataan lantaran masih dalam kondisi terpukul. Situasi semakin berat lantaran ibu kandung ADP juga tengah menjalani perawatan akibat kanker usus besar yang didiagnosis sejak tahun lalu. Sementara itu, tim kuasa hukum keluarga ADP, Nikolai Aprilindo, menilai tidak masuk akal jika dikatakan ADP meninggal karena bunuh diri. Sebab menurutnya saat itu ADP dan keluarga tengah dalam kondisi bahagia lantaran akan bertugas ke Finlandia. Nikolai pun meminta Mabes Polri untuk mengambil alih kasus kematian ADP. Dan tidak hanya itu, Nikolai juga meminta negara hadir dalam memberikan keadilan. Yang telah memberikan kesempatan membuat kami prihatin bahwa almarhum sudah mempersiapkan sedemikian rupa kepindahan ke Finlandia, bahkan sudah mengurus paspor bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya, bagi mertuanya, bahkan sudah membeli tiket untuk berangkat ke Finlandia. Dan menurut citra keluarga, semalam kami bertemu dengan keluarga dari almarhum Daru. Mereka semua dalam keadaan happy atau bahagia. Bahkan Daru sendiri pun dalam keadaan happy. Sehingga persiapan-persiapan itu untuk menuju Finlandia sudah sedemikian komplitnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami, ketika terjadi peristiwa misteri meninggalnya almarhum, ada pernyataan-pernyataan yang sungguh menyudutkan almarhum. Bahkan dibilang depresi, bunuh diri. Bagaimana seorang yang dalam keadaan happy mendapat promosi jabatan, yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya sekolah di Finlandia, untuk istrinya dibawa, mertuanya dibawa, orang tuanya dibawa. Masa dia meninggalkan semua hal yang dia sudah persiapkan dengan bunuh diri? Sungguh tidak logis. Tidak masuk dalam logika akal sehat atau logika yang waras. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak almarhum itu masih kecil-kecil. Satu usia, satu kelas 5 SD, satu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Dan mereka sangat berharap mendapat pendidikan yang baik di Finlandia. Keluarga menghubungi saya, menghubungi Mas Dwi Wibranto, untuk kami bersedia menjadi penasihat hukum mereka, untuk membantu pihak keluarga mencari tahu, mengungkap misteri meninggalnya almarhum itu seperti apa sebenarnya. Dan kami bersedia untuk itu. Kami sepakat
kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, penyelidik, dan segala informasi sekecil apapun kami akan sharing informasi dengan pihak penyelidik. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ketika kami ditunjuk menjadi penasihat hukumnya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa turut serta bersama keluarga untuk mengungkap misteri dari meninggalnya almarhum. Kenapa saya selalu mengatakan misteri? Karena ini betul-betul masih belum jelas sebab akibat meninggal. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak Kompolnas dengan harapan bisa diungkap makna dari isi amplop coklat itu. Dan amplop itu dilem dengan 2 stiker putih. Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga bagi pihak keluarga. Pesan apa yang disampaikan oleh orang misterius tersebut dengan memberikan amplop yang berisi seperti yang saya sampaikan tadi? Saya kira itu ya jawabannya. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa dalam keterangan pers dari pihak Polda itu menyatakan bahwa ada 2 orang yang bersama-sama dengan almarhum pada saat di Grand Indonesia, yaitu seorang wanita berinisial V dan seorang pria berinisial D. Nah, pertanyaan kami adalah sejauh mana pendalaman terhadap wanita berinisial V maupun pria berinisial D? Apa yang menyebabkan almarhum kelihatan panik setelah bertemu 2 orang oknum tersebut? Nah, ini perlu didalami oleh pihak penyelidik. Sejauh mana peran dari kedua oknum itu, informasi apa yang diberikan kepada almarhum sehingga almarhum kelihatannya seperti orang panik. Itulah yang perlu diungkapkan. Karena menurut kami dari penasihat hukum, saksi kunci sebelum kematian almarhum, baik lokusnya maupun subjeknya, lokusnya itu ada di Grand Indonesia, subjek hukumnya adalah 2 orang tersebut, oknum yang berinisial V dan berinisial D tersebut. Ini yang perlu didalami. Berkali-kali saya selalu mengatakan perlu didalami kedua oknum tersebut. Kemudian supir taksi yang mengantar almarhum dari Grand Indonesia menuju ke Kemlu, itu juga perlu didalami. Kemudian sopir yang mengantar dari Kemlu menuju tempat kos, itu juga perlu didalami. Kemudian penjaga kos, itu juga perlu didalami secara intensif. Dan perlu saya sampaikan bahwa keterangan dari istri almarhum, bahwa istri almarhum yang bernama
Peta Ayu Puspita tidak pernah meminta pergeseran CCTV. Istri almarhum menyatakan tidak pernah meminta kepada penjaga kos untuk melakukan pergeseran CCTV. Sehingga timbul pertanyaan kami, dari mana si penjaga kos Siswanto itu menyatakan ada permintaan dari istri almarhum untuk menggeser CCTV. Ini jelas pengaburan fakta kalau bagi kami, dan itu perlu didalami. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa kunci dari kamar almarhum itu hanya satu, tapi pada saat pagi dia membuka menemukan kunci lain juga, berarti ada dua, double. Nah, ini perlu didalami. Kok pemegang kunci, penjaga kos bisa memegang dua kunci? Ini kan belum terungkap. Kemudian cara membuka jendela. Kalau grendel itu masuk ke lubang atau rumah gredelnya, itu pasti susah untuk membuka jendela itu. Tapi kok dengan begitu mudah si penjaga kos ini mencungkil jendela dari pojok kiri dekat pintu, kiri bawah. Begitu dicungkil, begitu mudahnya jendela itu dibuka. Kemudian posisi CCTV itu, posisi lampu ketika penjaga kos menuju lorong itu katanya lampunya lampu apa namanya, ya bisa mati hidup sendiri kalau terkena panas tubuh gitu ya. Pada sisi lain, ketika penjaga kos bolak-balik, lampu itu tidak mati. Dan kondisi kamar almarhum juga tidak menyala lampunya. Ada satu lagi bahwa menurut keterangan keluarga atau istrinya, almarhum tidak pernah mematikan lampu kamar mandi setiap beliau tidur. Ini kok lampu kamar mandinya mati? Ini tanda tanya perlu kita ungkap atau perlu dijawab. Nah, oleh karena itu kami dari pihak penasihat hukum keluarga akan meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan rekonstruksi ulang, kemudian otopsi lengkap dari almarhum untuk mengetahui penyebab kematian. Dan satu hal lagi, bahwa dalam tubuh almarhum katanya ditemukan CTM dengan apa itu Mas Dwi? CTM dan apa ya? Ada satu obat lagi, paracetamol. Almarhum tidak mempunyai alergi apa-apa dan tidak pernah mengkonsumsi CTM menurut keterangan istrinya. Dari mana CTM itu masuk dan berapa kadarnya? Sampai sekarang belum pernah diungkapkan. Kalau otopsi lengkap itu harus diambil ginjalnya, hatinya, parunya, jantungnya, sehingga mengetahui kandungan obat apa yang ada dalam CTM itu dan zat apa yang berada dalam CTM, ada di dalam tubuh korban. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan adalah dikatakan bahwa terjadi luka-luka lebam. Masa almarhum bunuh diri dengan melukai tubuhnya dahulu, menghajar tubuhnya dahulu sampai lebam. Dan ada beberapa bukti foto yang kami dapatkan dari keluarga almarhum. Kelihatan bibir mayat itu nyonyor.
Nah, ini kan perlu didalami sehingga tahu persis penyebab kematian itu. Jadi beberapa hal itu yang perlu kami akan sampaikan dan lewat rekan-rekan media pun agar ini bisa dikoreksi, disampaikan secara transparan ke publik. Oleh karena itu, sekali lagi kami akan meminta rekonstruksi ulang, kemudian otopsi lengkap dari jasad almarhum untuk mengungkap misteri kematiannya. Saya kira itu. Mungkin ada dari Bang, saya Lukman Bang ya, dari Anies Media Group. Saya akan nanya dua aja. Yang pertama adalah tadi kalau melihat rangkaian-rangkaiannya penuh dengan ketidakpuasan lah keluarga ya. Pertanyaan saya adalah apakah keluarga maupun penasihat hukum ada kecurigaan bahwa kasus ini pengungkapannya ada rekayasa sehingga diputuskan meninggalkan unsur pidana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kasus ini, kalau dari cerita tadi ada si V, ada si D, si V ini kan perempuan, apakah ini ujung-ujung nanti mungkin akan mirip-mirip dengan kasus sebelumnya, misalnya waktu menyangkut kecelakaan di jenderal polisi? Itu aja Bang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini mirip-mirip pertanyaan dari teman dari Metro tadi ya. Jadi ketidakpuasan pihak keluarga, khususnya orang tua, setelah melihat beberapa kejanggalan yang saya sebutkan tadi, sehingga pada kesimpulan sementara bahwa kematian almarhum ada pihak lain yang terlibat, dan kematian almarhum ada satu rangkaian tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Dan kalau dikatakan masalah sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh-pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus, mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari dan sebagainya. Kalau orang sudah niat untuk menghabisi seseorang, pasti sudah melakukan persiapan-persiapan. Kemudian pertanyaan, apakah ini mirip-mirip dengan kasus almarhum Brigadir Joshua pada kasus Sambo? Kami belum menyatakan ini sebagai kasus karena belum pada kesimpulan ada tindak pidana, jadi belum dinyatakan sebagai kasus. Tapi misteri. Nah, misteri dari kematian almarhum, kalau dibilang mirip, ada kemiripannya dengan kasus kematian Brigadir Joshua. Tapi ini peristiwa misterius, misteri kematian ini. Oleh karena itu, kami juga berharap agar pihak kepolisian berkaca daripada beberapa peristiwa sebelumnya dapat mengungkap ini dengan baik. Dan saya yakin pihak kepolisian RI sangat profesional dan mempunyai keahlian dalam mengungkap berbagai peristiwa-peristiwa kematian atau misteri-misteri kematian. Misalnya mayat yang ditemukan di tol tanpa kepala, itu bisa diungkap. Terus kasus di Banyuwangi dan beberapa kasus lainnya itu bisa diungkap. Kasus terorisme, Bom Bali 1, Bom Bali 2 bisa diungkap. Oleh karena itu, saya aku yakin bahwa kepolisian punya keahlian untuk mengungkap kasus ini. Sekarang tinggal political will, mau atau tidak mengungkap ini secara transparan untuk memberikan kepastian hukum, pemenuhan asasi manusia dan sisi kemanusiaan kepada pihak
almarhum agar beliau tenang di tempat peristirahatannya yang abadi, dan keluarga yang ditinggalkannya pun menjadi tenang. Hanya itu yang perlu. Kami hanya ingin hal itu memberikan kepastian dan ketenangan bagi pihak keluarga, sehingga tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang seolah-olah mengaburkan fakta, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga timbul asumsi-asumsi liar. Kami berharap ini semua boleh terjadi, diungkap atas political will, atas kemauan berdasarkan hati nurani. Karena bagi kami tidak ada kejahatan yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya kira itu dari saya. Berarti ada indikasi seperti tadi disampaikan, keterlibatan orang lain atau mungkin profesional yang disebut tadi terkait kematian itu. Ya, kesimpulan sementara kami bahwa ini bukan kasus bunuh diri, atau bahasa halusnya dikatakan tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan, bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Saya kira itu. Pihak lain itu profesional. Ya, pihak lain yang mempunyai keahlian secara profesional dalam menghabisi nyawa seseorang. Saya kira itu ya. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.